Banyak dosa kita ya bang ya. Makanya kita nggak boleh sombong dengan amal ibadah yang sudah kita lakukan. Mereka yang hadir ke majelis ta'lim, mereka yang rajin ke musola, nggak boleh sombong dengan mereka yang nggak pernah ke musola. Siapa tahu mereka yang sholat di rumah itu sholatnya lebih khusyuk. Mohon maaf lahir batin. Mereka yang hadir ke musola, saya pakai sorban, saya dong sarungnya BHS, macam-macam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, ibadah kita, hidup mati kita lillahi. Salatnya karena Allah. Kalau ada teman-teman kita, kan biasanya kalau di organisasi ada yang doyan ngaji, ada yang enggak, betul nggak? Mereka teman-teman kita yang belum ikut ke majelis ta'lim setiap malam Jumat nggak usah dikatain. Mereka yang belum hadir ke majelis ta'lim bersama-sama dengan kita di BPPKB nggak usah disindir-sindir. Hidayah hak prerogatif Allah, kita cuma ngajak doang, betul nggak? Kalau mereka mau ikut bersama kita, alhamdulillah. Kalau enggak, kita doain, betul nggak? Nggak usah dikata-katain. Lihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu sungai Daret dipotongin pakai kampak. Jamaah segini rame, jawab salamnya kurang kong. Yang kompak ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Abang-abang yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, pada pagi hari menjelang siang ini kita sama-sama dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka milad BPPKB DPRT Buaran. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DPRT Bang Faisal Anwar, atau yang kita kenal dengan Bang Laweng. Pak RW kita yang mewakili Pak Lurah Buaran pada hari ini, Pak RW-nya ulama, Pak RW-nya ustadz. Ya, Masya Allah, ini bisa bikin acara santunan yatim, bikin acara istighosah, insya Allah mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Istajib doa'ana. Tuh, amin. Kabulkan permohonan kami, perkenankan doa kami. Itu arti daripada amin yang keempat. Allah itu adalah
mengenal dan mencintai sesuatu yang indah-indah. Kalau seandainya kita aminkan Fatihah itu dengan amin yang pertama, depannya pendek, belakangnya pendek. Coba kita tes ya, enak apa enggak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak nggak? Enak nggak? Nggak enak. Amin kayak diuber leasing. Semoga Allah yang maha mengetahui setiap kezaliman, kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Semoga Allah yang maha menyaksikan setiap dosa-dosa dan kemaksiatan yang sudah diri ini lakukan. Semoga Allah mau menolong kita semua. Amin. Menolong untuk apa bang? Menolong untuk kita mau mengakui bahwa sesungguhnya kita ini adalah hambanya yang lemah, bahwa kita adalah hambanya yang berlumuran dengan dosa-dosa dan kesalahan. Setiap kita kan punya dosa, betul nggak bang? Ada nggak yang hadir di sini yang nggak punya dosa? Tunjuk tangan. Yang nggak punya dosa tunjuk tangan. Ada? Nggak ada. Setiap kita pasti punya salah, setiap kita pasti punya dosa. Terlebih saya yang berdiri di depan ini yang sedang berbicara, walaupun busana terlihat seperti orang alim, pakai peci haji, pakai sorban, ini nggak jaminan bu, ini nggak jaminan bang, sorban ini. Walaupun ada yang menggunakan sorban di kepala sebesar ban Vespa, belum jaminan. Betul? Mohon maaf lahir batin. Allah tidak pernah melihat pakaian kita. Walaupun BPPKB pakainya hitam-hitam, walaupun kelihatannya seperti kelam, busananya hitam-hitam, tapi Allah nggak pernah melihat pakaian hambanya. Allah nggak pernah melihat pangkat dan jabatan hambanya, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan. Ada burung nggak tahu. Pakaiannya hitam-hitam, betul nggak? Saya ada majelis taklim namanya Majelis Taklim Junior Santri Quran. Jadi kita nggak usah lihat pakaian orang, karena Allah aja nggak pernah ngelihat pakaian hambanya. Lihat hatinya dan amal perbuatannya. Baju boleh hitam, tapi lihat acaranya santunan anak yatim. Insya Allah berkah. Takbir! Ini yang diharapkan oleh masyarakat kita. Cuman tadi apa yang disampaikan oleh Pak RW betul, ya. Jadi BPPKB itu kalau ada yang rusuh itu cuman oknum. BPPKB ada majelisnya? Tiap malam apa? Masya Allah, Sayyidul Ayyam, bikin acara majelis di hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap malam Jumat ada pengajiannya. Mungkin baca ratib, betul? Mungkin baca maulid, betul? Inilah wadah yang diharapkan oleh bangsa ini. Makanya BPPKB simbolnya NKRI, betul? Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu yang harus dipertahankan. Dan mereka yang ada di dalam ini, anggota-anggota BPPKB, mereka anak-anak majelis yang taat dan patuh kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada hadis Nabi SAW, cinta kepada maulidnya Nabi kita Muhammad. Tuh aslinya BPPKB, betul nggak? Jadi di sini nggak ada yang punya dosa nih. Banyak dosa kita ya bang ya. Makanya kita nggak boleh sombong dengan amal ibadah yang sudah kita lakukan. Mereka yang hadir ke majelis taklim, mereka yang rajin ke musola, nggak boleh sombong dengan mereka yang nggak pernah ke musola. Siapa tahu mereka yang sholat di rumah itu sholatnya lebih khusyuk. Mohon maaf lahir batin. Mereka yang hadir ke musola, saya pakai sorban, saya dong sarungnya BHS, macam-macam. Inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, ibadah kita, hidup mati kita lillahi. Salatnya karena Allah. Kalau ada teman-teman kita, kan biasanya kalau di organisasi ada yang doyan ngaji, ada yang enggak, betul nggak? Mereka teman-teman kita yang belum ikut ke majelis taklim setiap malam Jumat nggak usah dikatain. Mereka yang belum hadir ke majelis taklim bersama-sama dengan kita nggak usah disindir-sindir. Hidayah hak prerogatif Allah, kita cuma ngajak doang, betul nggak? Kalau mereka mau ikut bersama kita, alhamdulillah. Kalau enggak, kita doain, betul nggak? Nggak usah dikata-katain. Lihat indahnya Islam. Rasulullah SAW kepengen semua umatnya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah kepengen semua manusia yang ada di dunia ini masuk agama Islam, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah kepengen Rasulullah pengen pamannya masuk Islam. Ya, tapi apa yang terjadi? Nggak masuk Islam. Karena hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Abang-abang yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kepada siapa yang kita punya saat ini? Yang pertama, woi, yang pertama dosa kita kepada Allah. Dosa kita sama Allah apa? Ibadah yang sering kita lalaikan, ibadah yang sering kita tinggalkan. Coba kalau kita mau menghitung amal ibadah kita, amal ibadah salat kita, dari mulai Allah sudah mewajibkan kita untuk salat, dari mulai Allah sudah mewajibkan kita untuk ibadah sampai hari ini, berapa waktu salat yang kita tinggalkan, baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Kalau nggak sengaja begini, habis nonton bola sampai jam 3:30-4 pagi, jam 4 selesai ngeriap-ngeriap rebah-rebahan pules, bangun jam 10, subuhnya dikerjain apa enggak? Itu enggak sengaja namanya tidur. Diangkat pena ketika seorang hamba Allah yang pertama ketiduran, yang kedua gila. Tuh, orang gila nggak wajib sholat, Bang. Orang gila nggak wajib, makanya yang nggak sholat ini yang ngomong nih, Bang, nih yang ngomong nih, bukan saya ya. Ngomong. Ketika kita ketiduran diangkat pena tuh, itu nggak sengaja. Kalau yang sengaja bagaimana? Masuk waktu zuhur, azan berkumandang di masjid, di musola, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi enak WA si doi, ntar-ntaran dulu, cuman bikin status alhamdulillah masuk waktu zuhur, sholat mah agak update status doang. Itu orang-orang di kampung saya. Kalau di sini insya Allah banyak. Ntar aja masuk jam 2 masih juga main handphone, lihat Instagram, lihat Facebook, lihat Twitter dan lain sebagainya. Masuk setengah 3 terus. Asar jam berapa sekarang, Bang? Asar jam berapa? Jam 3:15 sampai masuk waktu asar belum ngerjain sholat. Naudzubillahimin. Itu yang dibilang sengaja namanya. Sengaja ninggalin sholat. Ada kemarin teman saya parah. Saat kalau saya lagi sholat, terus kemudian begitu saya takbiratul ihram, Allahu Akbar, barengan sama azan di musola. Maksudnya itu ngerjain sholat sebelum masuk waktu sholat? Enggak, saya sholat zuhur, cuman di itu azan masuk waktu asar. Jadi dia sholat zuhur jam 3 kurang 5. Begitu dia Allahu Akbar masuk waktu asar. Itu namanya ngerjain sholat, ninggalin sholat dengan sengaja. Ini BPPKB karena ada majelisnya, saya yakin di dalam majelis itu dididik anak-anak BPPKB untuk rajin ibadah. Betul? Oh, cakep. Yang kedua, itu dosa sama Allah.
Nanti ada puasa yang belum sempat kita bayar. Puasa kemarin kita punya utang apa enggak? Punya utang apa enggak puasa kemarin? Kalah 29. Banyak amat bang kalah 29. Puasa cuma sehari. Biasanya itu yang begitu ngejagain kondisian. Yang kedua, dosa sama diri kita sendiri nih. Dosa sama jasad kita. Nih bang, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut, kita punya tangan, kita punya kaki. Ini amanah titipan dari Allah yang harus kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dimintakan pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah nantinya. Mata ditanya dipakai buat apa? Dulu waktu masih di dunia, alhamdulillah mata ini sering dipakai buat ngelihat mushaf Al-Quran. Alhamdulillah. Dulu waktu masih di dunia, alhamdulillah mata ini sering dipakai buat baca kitab-kitab, buat baca buku-buku yang manfaat, buat baca Ratibul Hadad, Ratibul Atas dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Laporan mata nih. Dulu waktu masih di dunia bang, kan dipanggil abang. Mata ini dipakai buat ngelihat cabai-cabean. Ada cabai-cabean di Buaran banyak. Tahu nggak cabai-cabean cirinya? Tahu cabai-cabean cirinya pakai celana pendek, naik motor bertiga. Pirang. Kalau orang India, orang Amerika enak dilihatnya resep ya bang ya, paha mulus. Kita juga ngeliatnya resep ya. Nah bocah Buaran udah paha burik, paku payung, digaruk ngebul. Innalillahi. Kalau di Buaran nggak ada yang begitu. Insya Allah solehah semua ya Rabbal. Telinga ini dipakai buat ibadah kepada Allah, mulut ini dipakai buat ibadah kepada Allah, tangan ini dipakai buat ibadah kepada Allah, kaki ini dipakai buat ibadah kepada Allah. Nah dosa kita sama jasad kita banyak nih, kita sulit untuk menghitungnya. Entah berapa banyak dari mata ini melirik melihat sesuatu yang diharamkan Allah, entah berapa banyak dari mulut ini yang tersakiti dengan kata-kata kita, entah berapa banyak dari tangan ini yang terzolimi oleh kita, kaki ini melangkah ke tempat-tempat yang terkadang Allah marah dengan langkah kaki kita. Kenapa Allah marah? Dipakai buat kelabing. Tahu kelabing bang? Kelabing tahu? Kelayaban bingung tuh kelabing tuh. Masuknya diskotik, bener. Diskotik apa sih dalamnya? HB dididik supaya tidak seperti itu. Insya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama dosa kepada Allah, kedua dosa kepada diri kita sendiri, yang ketiga dosa kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Yang masih punya ayah ibu tunjuk tangan. Yang masih ada ayah ibu tunjuk tangan. Masih ada? Ini udah nggak ada semua. Ini anak yatim semua. Yatim semua nih. Yang masih ada ayah ibu tunjuk tangan. Alhamdulillah. Saya kasih tahu, saya ingetin diri saya dan ingetin semuanya. Beruntunglah kita yang masih punya ibu dan ayah. Beruntunglah kita yang masih punya kedua orang tua kita. Tadi ada anak-anak yatim tuh di atas. Mereka ada yang ibunya nggak ada yang ayahnya nggak ada yang yatim piatu, ayah ibunya nggak ada. Kenapa dikatakan beruntung mereka yang masih punya ayah ibu masih di dunia ini hidup? Kita masih bisa membahagiakan mereka ketika mereka masih hidup di dunia ini. Yang punya harta, bahagiakan kedua orang tua kita dengan harta yang kita miliki. Yang punya ilmu, bahagiakan mereka kedua orang tua kita dengan ilmu yang kita miliki. Yang punya kekuasaan, bahagiakan kedua orang tua kita dengan kekuasaan yang kita miliki. Apa yang kita miliki, kita persembahkan semua untuk membahagiakan kedua orang tua kita, mumpung mereka masih hidup di dunia ini. Sebab sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tua kita tuh. Sampai kapanpun. Seandainya kita punya toko emas harganya berapa? Miliaran. Ada berapa ribu gram yang ada di situ emas. Kita kasih untuk orang tua kita, toko emas kita belum kebayar. Seandainya kita punya gunung emas, gunung itu banyak.
Jangankan satu gunung, 2 gunung kita punya, 2 gunung emas kita persembahkan untuk orang tua kita, nggak akan bisa untuk membayar 1 tetes darah ibu kita ketika kita melahirkan di dunia ini. Makanya yang masih punya orang tua jangan disia-siain. Berkah hidup kita itu ada di. Jadi kalau masih ada orang tua kita, maka kita bahagiakan mereka. Bagaimana dengan mereka yang sudah nggak ada, berpulang ke rahmatullah? Ajarkan kepada anak-anak kita untuk cinta kepada Rasulullah, ajarkan kepada anak-anak kita untuk cinta kepada Al-Quran, ajarkan kepada anak-anak kita untuk cinta kepada sesama, ajarkan anak-anak kita untuk mencintai bangsa, agama, dan negaranya. Insya Allah.